Bab 262. Sia-sia memerankan sebuah drama. Pasien itu tentu saja diperankan oleh cucu Agus Yu. Aktingnya sangat bagus. Sambil berguling dan meratap di tanah, dia tiba-tiba memutar matanya sambil mengeluh. Kemudian seluruh tubuhnya mengejang, seperti orang epilepsi. Beberapa dokter magang buru-buru membawa pasien ke ruang akupuntur dan memintanya untuk berbaring dan beristirahat. Agus Yu berkata dengan cemas, "Nona Lin, menyelamatkan nyawa seseorang itu lebih penting. Cepat panggillah guru kemari. Ini menyangkut nyawa seseorang." Elsa Lin belum pernah melihat penyakit aneh seperti itu sebelumnya, dan tidak tega melihat pasien kesakitan seperti itu. Dia berpikir ini bukan waktunya untuk merajuk. Jadi dia menelepon Louis Lu. "Datanglah ke klinik Xinglin." "Siapa kamu?" Tentu saja Elsa Lin tahu Louis Lu sengaja. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Saya adalah Elsa Lin." "Elsa Lin, kukira adalah kakak keduaku. Maaf, kamu salah sambung." "Kamu..." Elsa Lin kehabisan nafas dan ingin langsung menerjang Louis Lu dan memukulinya. Pada saat ini, terdengar ratapan Agus Yu dari samping. "Aduh, ini menyangkut nyawa manusia. Nyawa manusia sangat penting." Elsa Lin mengertakkan gigi dan berkata, "Louis Lu, saya adalah kakak keduamu. Cepat datang ke sini. Ada seorang pasien dalam kondisi yang sangat serius. Kamu panggil aku apa?" Elsa Lin menarik napas dalam-dalam lagi, menekan amarahnya dan berkata, "Adik kecilku, patuhlah. Mari kita bicarakan dendam kita nanti. Yang penting mengobati penyakit terlebih dahulu." "Oke, kakak kedua, tunggulah. Aku akan segera ke sana." Setelah Louis Lu selesai bicara, tidak lama kemudian dia sampai di klinik Xinglin. Cepat. Pasien sudah kejang-kejang. Kondisinya sangat serius. Elsa Lin berkata dengan cemas. Tetapi saat dia melirik Louis Lu berjalan dengan sangat santai, dia tidak bisa menahan diri langsung menerjang ke arahnya, menarik lengannya dan berlari menuju ruang akupuntur. Louis Lu tiba di ruang akupuntur, berpura-pura melakukan diagnosis, dan berkata dengan ekspresi serius, "Penyakit pasien sangat rumit dan metode pengobatan umum tidak berkhasiat lagi. Perlu menggunakan teknik akupunturku. Kalau begitu cepat obati," desak Elsa Lin. Louis Lu berkata, "Titik akupuntur ini lebih istimewa. Kakak kedua, kamu tidak cocok berada di sini. Biarkan senior Yu yang masuk dan membantuku saja." Elsa Lin segera bereaksi dan berkata, "Oh, saya mengerti." Maka ia keluar dari ruang akupuntur dengan patuh dan memanggil Agus Yu masuk. Agus Yu memukul dahi pasien ketika masuk dan berkata, Sudah, berhenti berakting. Penampilanmu sangat bagus hari ini. Hehe." Pasien yang masih kejang tadinya langsung berubah dalam sekejap mata. Dia bangkit dari ranjang rumah sakit sambil tersenyum. Agus Yu memperkenalkan, "Guru, ini cucu saya Den Yu." Louis Lu mengangguk sambil tersenyum, lalu menatap Agus Yu dengan penuh arti dan berkata, "Pak Tua, aku tidak menyangka kamu cukup pandai dalam bidang ini. Pasti kamu sering menggoda gadis-gadis saat masih muda." Tidak guru. Jangan bicara omong kosong." Agus Yu tersipu dan melambaikan tangannya. "Kalian..." Tepat ketika mereka bertiga sedang bersenang-senang, Elsa Lin tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Saat melihat pemandangan di depannya, dia terkejut sesaat. Saat berada di luar, dia berpikir dengan cermat. Dia adalah seorang dokter. Di mata seorang dokter, tidak boleh ada perbedaan antara pasien laki-laki dan perempuan. Jadi meskipun pasien laki-laki di dalamnya membutuhkan akupuntur di titik-titik khusus, dia juga harus menghadapinya secara langsung. Ditambah dengan rasa penasarannya, penyakit pasien tadi terlalu aneh.
Elsa Lin ingin melihat bagaimana Louis Lu menyembuhkannya. Jadi dia memutuskan untuk masuk dan mengamati. Ini juga bisa meningkatkan keterampilan akupunturnya. Tetapi, saat dia dorong pintu dan masuk, dia melihat 3 orang sedang berbicara dan tertawa. Tidak ada satu jarum pun yang tertancap di tubuh pasien itu. Inilah situasinya. Bagaimana mungkin Elsa Lin tidak paham? Ini adalah tipuan dari mereka bertiga. Senior Yu, bahkan kamu ikut bajingan itu menipuku. Kalian benar-benar keterlaluan. Elsa Lin lebih marah. 3 orang di ruang akupuntur saling memandang. Dasar bocah ini. Drama itu telah sia-sia. Agus Yu berkata dengan wajah pahit, sepertinya Nona Lin sudah menyimpan dendam terhadapku. Guru, kurasa hal ini harus kamu selesaikan sendiri. Lagi pula, tidak ada yang bisa saya bantu lagi. Louis Lu juga tersenyum masam. Dia tiba di aula. Elsa Lin sedang duduk di meja konsultasi dan marah. Louis Lu berjalan dengan hati-hati dan berkata dengan senyum minta maaf, "Hei, kakak kedua, jangan marah pada senior Yu. Saya sudah bilang kepadanya trik ini tidak berguna. Saya benar-benar tidak mau menipu kakak kedua. Tetapi si tua kecil bersikeras menyeretku untuk berakting dalam drama ini." Agus Yu yang baru saja keluar dari ruang akupuntur hampir terhuyung-huyung saat mendengar hal tersebut. Brengsek, dia telah menjadi kambing hitam. Tapi itu memang idenya. Jika dipikir-pikir dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana membantahnya. Tentu, sekalipun bukan dia yang mengemukakan ide ini, apapun yang dikatakan Louis Lu tidak berani dibantah olehnya. Siapa suruh Louis Lu adalah gurunya? Elsa Lin berkata dengan marah, Louis Lu, kamu benar-benar pintar. Kamu membodohiku lagi dan aku malah percaya padamu. Sepertinya aku memang bodoh. Kakak kedua, jangan bilang begitu. Ini salahku. Tidak, tidak, tidak. Kamu melakukan hal yang benar. Kamu membuatku menyadari satu hal. Aku adalah orang yang memiliki IQ minus. Bisa hidup selama ini karena keberuntunganku. Benar saja. Tidak peduli seperti apapun karakter seorang gadis. Ketika dia marah, dia akan menjadi aneh. Louis Lu telah belajar banyak. Dia hanya bisa tersenyum kecut. Siapa suruh perkataannya tidak rasional? Kakak kedua, kamu begitu marah padaku karena insiden dengan orang timur. Apa menurutmu aku telah menipumu? Aku akan mengatakan yang sebenarnya sekarang, kata Louis Lu setelah berpikir sejenak. Elsa Lin mendengus, siapa bilang aku marah? Aku tidak marah. Dan aku tidak ingin tahu yang sebenarnya. Aku telah membunuh pria Jepang itu. Bersambung.